Jadi kalau nanti hari Kamis tidak hadir, berarti sudah tidak bisa dipanggil lagi. Sangat disayangkan sih kalau misalnya tidak diambil kesempatan untuk melakukan upaya terakhir di dalam persidangan. Faktanya berantakan sekali. Jadi banyak hal sekali yang berbeda dari apa yang disampaikan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Saya siap akan menyerang balik orang-orang yang merusakkan kualitas saya. Drama perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Dr. Samira alias Doktif ternyata masih terus bergulir. Bahkan kali ini perhatian publik justru tertuju pada sosok Doktif yang disebut belum terlihat hadir dalam 2 agenda persidangan yang sudah digelar. Padahal sejak awal persoalan ini mencuat, Doktif dikenal cukup aktif menyampaikan berbagai pernyataan terkait pihak terlapor, yakni Dr. Richard Lee. Tak jarang pula, komentarnya yang cukup pedas ikut membuat perseteruan keduanya semakin menjadi sorotan. Namun ketika kasus ini sudah masuk ke ranah persidangan, ketidakhadiran Doktif dalam 2 agenda sidang justru memunculkan banyak pertanyaan. Publik pun mulai dibuat penasaran, ada apa sebenarnya di balik ketidakhadiran Doktif dalam persidangan tersebut? Apakah ini merupakan strategi yang dilakukan Doktif demi memperkuat bukti yang akan digelar pada hari Kamis 6 Agustus mendatang? Dan seperti apa pula reaksi kuasa hukum DRL dalam menyikapi ketidakhadiran Doktif? Jadi yang pertama menurut kuhab baru, pemanggilan itu hanya 2 kali. Kalau kemarin sudah dipanggil ternyata sedang ibadah, kita maklumi. Nah sekarang ini pemanggilan terakhir nih. Jadi kalau nanti hari Kamis tidak hadir, berarti sudah tidak bisa dipanggil lagi. Jadi saksi pelapor sudah tidak bisa dipanggil lagi dan proses persidangan berjalan terus. Sangat disayangkan sih kalau misalnya tidak diambil kesempatan untuk melakukan upaya terakhir di dalam persidangan, itu sangat disayangkan. Jadi nanti tuduhannya malah berbalik, seperti ada rekayasa, ada hal-hal yang dibuat-buat gitu kan. Nah memang sebaiknya sih hadir untuk menyampaikan seluruh fakta-fakta yang dimiliki itu di pengadilan nanti. Gentle aja. Saya di sini dengan pengacara saya mencari kebenaran untuk diri saya. Saya mencari kebenaran untuk diri saya. Kalau memang saya salah, saya siap menerima hukuman. Tapi kalau saya benar, kembalikan semua nama baik saya, kembalikan semua martabat saya, dan hukum saya siap akan menyerang balik orang-orang yang merusakkan reputasi saya. Kami sebagai kuasa hukum ini apabila Doktif datang, kami akan buat ini menjadi nilai plus untuk Richard Lee. Dan apabila nanti misalnya Doktif tidak datang, itu merupakan nilai plus juga untuk Richard Lee. Jadi untuk Richard Lee ini, kehadiran beliau akan kami buat menjadi nilai positif, dan ketidakhadiran juga menjadi nilai positif untuk Richard Lee. Kenapa demikian? Karena ada fakta-fakta yang berbeda antara yang disampaikan ke publik, lalu di BAP, lalu di proses awalnya. Nah ini akan diungkap oleh kami saat persidangan-persidangan ke depan. Sementara itu, kepastian soal kehadiran Dr. Samira alias Doktif masih menjadi tanda tanya. Kubu Dr. Richard Lee ternyata sudah jauh-jauh hari mempersiapkan amunisi untuk menghadapi persidangan berikutnya. Jika nantinya Doktif benar-benar hadir pada sidang Kamis mendatang, tampaknya ada sejumlah hal yang ingin digali lebih dalam oleh pihak Dr. Richard Lee. Sebab sebagai pelapor, Doktif disebut akan mendapat banyak pertanyaan dari tim kuasa hukum Dr. Richard Lee. Bahkan kuasa hukum Dr. Richard Lee, Faizal Hafild, mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan sekitar 10 hingga 20 kluster pertanyaan yang akan diajukan jika Doktif hadir di persidangan. Dengan begitu banyak pertanyaan yang sudah disiapkan, tentu menarik untuk melihat bagaimana jalannya persidangan nanti.
Sebenarnya mungkin bukan menantang kali, memang permintaan harapan. Orang sudah dilaporkan, sudah masuk dalam tahanan sudah cukup lama, sudah disel sudah cukup lama, ingin yang melaporkannya hadir membawa fakta-fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena kami lihat fakta-faktanya ini berantakan sekali. Jadi banyak hal sekali yang berbeda dari apa yang disampaikan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari awal ini, titik-titiknya ini, poin-poinnya ini banyak hal yang janggal, banyak hal yang tidak pas dimulainya. Titik-titik memang sudah kami siapkan 10-20 klaster pertanyaan, cuma nggak bisa kami ungkap di sini. Gitu. Mungkin nanti setelah Kamis kami sampaikan poin-poinnya, tapi sudah kami sampaikan sangat detail dari hari per hari, dari jam per jam, dari waktu ke waktu, sehingga ini membuktikan tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober dan tanggal 23 Oktober. Kalau tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober dan tanggal 23 Oktober sebagaimana dalam dakwaan, maka Richard ini harusnya bebas. Begitu. Jadi ini titik-titik krusial ini yang memang kemarin sudah dibuktikan dari kesaksian saksi Enung dan saksi Dr. Nana. Ini saya sebut karena memang itu kan terbuka untuk publik ya, dan sudah disaksikan juga bahwa ada kesaksian yang berbeda. Jadi kalau antara saksi menyampaikan hal yang berbeda, ini diancam pidana yang salah satu yang berbohong. Yang berbohong ini diancam hukuman 7 tahun penjara, dan kalau merugikan terdakwa diancam hukuman 9 tahun penjara. Jadi kami sampaikan hati-hati karena sudah di atas sumpah, dan juga ini dalam KUHP sudah diatur. Sehingga antara saksi yang sebelumnya ini, salah satunya ini akan diancam pidana 7-9 tahun. Karena kan nggak mungkin dua kesaksian yang berbeda dua-duanya benar, pasti salah satunya. Nah inilah kejadian yang mungkin akan ditemui lagi di saksi-saksi berikutnya. Jadi ada yang berbeda, yang satu menyampaikan A, terus satu menyampaikan B, yang satu menyampaikan C. Kenapa ini terjadi? Karena memang faktanya tidak demikian. Dan rupanya, Doktif bukan satu-satunya sosok yang bakal menjadi perhatian dalam agenda persidangan mendatang. Pengadilan Negeri Tangerang juga disebut akan menghadirkan seorang saksi yang diketahui merupakan reseller dari produk yang tengah dipersoalkan dalam kasus ini. Sosok reseller tersebut dianggap cukup penting karena tempat usahanya disebut menjadi titik awal munculnya persoalan yang kemudian berkembang menjadi dugaan tindak pidana pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret nama Dr. Richard Lee. Karena itulah, pihak Dr. Richard Lee pun tampaknya tak ingin datang ke persidangan tanpa persiapan. Bahkan tim kuasa hukumnya mengaku sudah menyiapkan sekitar 30 kluster pertanyaan yang nantinya akan diarahkan kepada reseller tersebut. Ini yang kami tunggu. Sebenarnya kami tunggu ini, kami sangat menantikan ini pemilik pemilik toko online, 2 toko online yang menjadi titik awal terjadinya tindak pidana. Ini yang kami tunggu. Nanti akan ada fakta-fakta hukum yang sangat detail yang kami sampaikan, begitu untuk 2 pemilik online shop yang memiliki barang tersebut. Karena kan barangnya sudah dimiliki sangat lama sekali, seperti itu. Nah ini akan istimewa kalau 2 ini hadir. Kami sudah juga menyiapkan 30 klaster pertanyaan untuk masing-masing pemilik online shop tersebut. Jadi kami akan sudah siapkan detailnya seperti itu. Bahkan ahli keuangan kami juga sudah siap untuk memberikan pertanyaan kepada saksi yang akan hadir. Jadi benar-benar kita siapkan sehingga nanti kalau ada skenario atau alurnya tidak alami akan terbuka dan dibuktikan di pengadilan. Dan kalau bohong akan dipidana 7-9 tahun penjara. Jadi harus hati-hati menyampaikan kesaksian di atas sumpah karena berdasarkan KUHP 7-9 tahun penjara kalau berbohong. Bang, kalaupun misalnya Richard Lee ditahan, pemilik online shop ini juga ikut terseret? Harusnya. Jadi kalau misalnya Richard Lee nanti ditahan, maka 2 pemilik online shop ini turut serta karena dia menjual. Jadi harusnya 2 pemilik ini juga ditahan bersama Richard Lee.
dua pemilik online shop ini ditahan. Kenapa? Turut serta dia. Nggak bisa dia bebas begitu saja. Seperti itu, karena dia mendapatkan keuntungan juga dari situ dan sudah dimiliki oleh dia juga. Begitu, nggak bisa berlepas tangan. Begitu. Mungkin karena inilah kekhawatiran-kekhawatiran ini, maka pemilik online shop tersebut itu enggan untuk hadir. Meski segala persiapan untuk menghadapi persidangan sudah dilakukan, rupanya masih ada satu hal yang membuat pihak Dr. Richard Lee merasa ganjal. Kali ini perhatian mereka tertuju pada sosok Tiffany, perempuan yang namanya selama ini ikut dikaitkan dengan perjalanan masa lalu Dr. Richard Lee. Pihak Dr. Richard Lee mempertanyakan adanya perbedaan keterangan antara BAP dengan kesaksian yang disampaikan Tiffany. Bagi kuasa hukum Dr. Richard Lee Faisal Hafil, perbedaan tersebut bukan perkara sepele, sebab hal itu dinilai bisa menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini terasa semakin berlarut-larut dan belum juga menemukan titik akhir. Bahkan dari sinilah muncul kecurigaan yang cukup serius. Faisal menduga ada rangkaian skenario tertentu yang sengaja diarahkan untuk merugikan dan menjatuhkan nama baik kliennya. Saya dari awal dulu nih, kesaksian Tiffany ini berat sekali nih. Di BAP disampaikan bahwa tidak ada efek samping lain. Ketika sidang dia bilang muntah-muntah. Seperti itu. Ini kan aneh. Di BAP bukan pernyataan saya loh. Saya sampaikan ini BAP-nya ya, gitu. Nah di BAP disampaikan dia tidak ada muntah-muntah. Tapi ketika saksian kemuntah-muntah. Gitu. Terus saya tanyakan bagaimana diminumnya kapan? 1 bulan penuh, jadi 30 hari. Kita nih normal nih, kita minum obat, terus kita muntah, oke lah sehari, ya kan? Kalau dia tensinya pemahamannya tinggi dia stop. Tapi kalau dia masih coba hari kedua dia minum, dia muntah, oh ya mungkin hari ketiga dia minum dia muntah, harusnya dia stop karena sudah 3 hari. Ya. Nah ini selama 30 hari dia minum, dia muntah, dia minum, dia muntah, dia minum, dia muntah, seperti itu. Berarti kan ada masalah nih, ada skenario yang disampaikan yang berbeda dari BAP. Gitu. Ini pidana kalau ada kebohongan di dalam menyampaikan kesaksian, pidana. Itu satu, dan itu kesaksian yang sama. Bukan hanya di BAP, ketika kita saksikan medsosnya yang sudah diakui medsosnya sendiri menyatakan bahwa ya contohnya nih yang disampaikan bahwa penggunaannya ada darah, disekak merah. Itu di BAP-nya itu tidak ada darah. Di BAP secara jelas apa yang diberikan oleh saksi Tiffany kepada penyidik kan jelas nih, nggak ada darahnya. Terus di videonya juga tidak ada darahnya di videonya lah. Tapi dia di pengadilan kesaksian di asma berdarah. Kan ini dibuat-buat. Di videonya dia bilang nggak bisa berdarah, di kesaksian di BAP yang tidak bersalah, di sini dia berdarah. Ini pidana. Ini bisa diancam hukuman 7-9 tahun. Sementara proses hukum masih terus bergulir, perjuangan pihak Dr. Richard Lee rupanya belum berhenti. Meski permohonan pengalihan maupun penangguhan penahanan sebelumnya belum mendapatkan hasil yang diharapkan, pihaknya masih terus berusaha mencari jalan agar Dr. Richard bisa kembali menghirup udara bebas. Bagi tim kuasa hukum, ada alasan lain yang membuat upaya ini terus diperjuangkan. Bukan sekadar soal kebebasan, tetapi juga tentang kerinduan seorang ayah kepada ketiga buah hatinya. Dr. Richard disebut sangat merindukan anak-anaknya. Begitu pula dengan ketiga anaknya yang dinilai masih membutuhkan sosok dan kehadiran seorang ayah dalam kehidupan mereka. Karena itu, harapan kini kembali diarahkan kepada majelis hakim. Pihak Dr. Richard Lee berharap permohonan yang diajukan dapat dipertimbangkan dengan melihat sisi kemanusiaan dan kondisi keluarga yang ada. Jadi kemarin kan yang diajukan karena sakit. Untuk yang anak ini baru diajukan secara lisan oleh Dr. Richard. Ya kami harap mungkin juga menjadi pertimbangan kemanusiaan dan bisa mendapatkan pengalihan masuk ahli gitu. Atau mungkin pembuktian kami dulu gitu. Nanti kita lihat bagaimana fakta kami dulu, atau nanti langsung ahli kita lihat dari majelis kira-kira mengarahkannya begitu.
Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar tapi Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.